Kemudian kita lihat sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kala buka Facebook anak dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang nggak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi Anda rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak. Di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia nggak tahu, banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kala lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa atau baterai. Antum kadang-kala di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa. Coba antum lihat sekali-kali. Paling banyak paling atas itu apa biasanya? Nah, baca Quran. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau nggak WA, Facebook. Kalau nggak Facebook, Instagram. Yang lainnya, Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Nggak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sohib-sohibnya membuli dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi, ada bunuh diri live. Live Facebook. Coba. Sampai gila-gilaan. Coba. Tunggu bentar, anak kok kayaknya kelilipan. Tunggu kelilipan. Sampai mana kita jamaah? Bunuh diri live, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain. Tapi dengan adanya medsos, sebagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi ahibati fillah, Anda baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat via WA, Insya Allah. Antum kalau tahu kita generasi kuno ya dulu ya. Kirim surat itu mungkin setahun 2 kali sama orang tua, sama keluarga. Sekarang antum bisa kirim surat sama orang tua sehari berulang kali. Ibu gimana kabarnya bu? Sehat? Insya Allah. Nanti bapak gimana kabarnya? Siang lagi ngapain bu? Terus malam terus kirim surat.
itu manfaat. Tapi ada adab yang harus ditempuh, bagaimana memanfaatkan medsos ini, bagaimana adab-adab itu terjaga. Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana? Di medsos. Kenapa dia melakukan hal itu? Tadi adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya. Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, Masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bungkuk itu kepingin? Terlalu tua ya? Nggak gini ya, ditawarin 100 tahun terlalu tua gitu. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin, Bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira Pak? Antum milih sampai tahun berapa? Sampai umur berapa kira-kira? 70? Keinginan antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri, orang kalau sudah umur 70 tua renta. Kadang kalau sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzubika an urda ila ardhil umur. Aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah, yang pikun, yang nggak ngerti apa-apa. Oke, 70 tahun cukup? Cukup insyaallah. Baik, anak kasih hadiah itu. Masyaallah. Fadhil. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun ya. Baik, kalau hanya untuk 70 tahun berarti antum butuh persiapan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi, dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya di kuburan, nggak ada yang dibawa. Kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi dokter, di farmasi atau di tiang lainnya, akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. Apa dibawa ke dalam kuburan? Enggak. Maka adab pertama ketika kita menggunakan medsos, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini, dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik bagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos, mungkin nanti ke depan ya, karena yang bikin ini orang-orang non muslim kebanyakan medsos, mungkin bisa ditambah nanti kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri, ketika daftar dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain, dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah walaupun tidak tertulis di sana.
Kita kadang-kala mau buka rekening atau macam-macam, ditanya mau bikin apa rekening ini. Begitu pula tatkala kita mendaftar di medsos, kita perlu pasang niat ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat. Yang akan ada di timbangan antum itu udah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temennya, hei kau bodoh. Umpamanya dia menulis itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi yang nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat, yang kedua tidak bermanfaat tapi tidak berbahaya, yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat, antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama, hati-hati. Karena sering terjadi share broadcastan itu, Masya Allah. Dapat broadcast dari temen tanpa cross check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak dan semua pada nge-share, apalagi ibu-ibu, dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Ana baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu Kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah di mana yang tertangkap. Semuanya 3 orang ini orang gila. Dan dari 5 ini kalau nggak salah 3 mati dibunuh sama orang-orang. Karena berdasarkan informasi dari medsos itu kalau ini penculik anak. Nggak ada. Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Nggak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu kata Kapolsek, ya mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam, tapi semuanya hoax, nggak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah, anak punya anak nih, sekolahnya deket, mungkin 100 meter, dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak, dia takut pulang sendirian, minta dijemput sama bapaknya, kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda atau sebarkan, lalu di akhir ditulis yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang, Insya Allah. Kita kan langsung Masya Allah, langsung akan rezekinya dibuka. Kita akan sebarkan.
Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu. Tapi udah setahun berputar itu dari kamarnya orang ke kamarnya orang, kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi, ya Allah ini dulu yang Anda sebarkan 1 tahun yang lalu, sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga, dia nggak akan ke kotoran. Antum nggak akan ketemu lebah itu di kotoran, nggak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita nggak bisa milih? Lebah nggak dikasih akal. Kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar nggak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kok nggak tahu? Nggak pernah belajar kita. Kita nggak tahu. Oh ternyata ini nggak benar. Setelah belajar baru dia paham. Kemudian jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian nggak ada yang tahu. Dengan ada yang medsos sedang kajian bersama Ustadz Syafiq. Bisa riak antum. Nah, bisa riak. Gara-gara medsos. Maka ternyata eman-eman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan, ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian nih tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan, antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau mau men-share, yang di-share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di-share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah anak habis datang kajian, nggak perlu antum ngomong habis kajian, ada beberapa manfaat yang anak ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5 bagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahui orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya nggak ada yang tahu. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Masya Allah. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. Lalu di-share di Facebook. Bapak katanya ke Jakarta, kata dia. Oh iya. Maaflah, anak sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu orang-orang lah yang menyebarkan. Untuk menjaga keikhlasannya, hati-hati. Baik. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum nggak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan nggak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekatnya. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid.
Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film, kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung antum terima. Karena ini jadi masalah, sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia nggak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi nih kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadhol. Tafadhol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kala. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini Masya Allah suka share pengajian. Nah, emangnya akhwat nggak ada yang suka share pengajian? Kalau akhwat mah udah biasa, Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, nggak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai anak rusak. Kadang-kala ada komentar-komentar miring kepada kita macam-macam. Hanya ke sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit coba. Masya Allah, katanya 40 menit waktu anak tadi. Tadi mulai jam berapa? Nah, dia ambil waktu anak 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4:10 kan anak mulai. Nah, berarti jam berapa anak berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, anak sedekahkan buat antum. Anak akan berhenti sebentar lagi. Dan kemudian jamaah, hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya. Yang mengatakan semua agama sama. Yang mereka mengatakan LGBT itu nggak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadang-kala tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadang-kala kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum nggak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi. Diskusinya hadis. Masya Allah, gimana tuh? Antum ahsan ketika mau diskusi tentang farmasi, tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jamaah jadi nggak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz nggak percaya kalau Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos kadang-kadang. Kerjanya buka medsos, dia cari ini. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadang-kala ada artikel bagus, Kompas, by Joko, padahal bukan dia yang nulis. Itu termasuk penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabba'a bima la yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukan, maka dia seperti orang yang pakai 2 pakaian kepalsuan dia. Memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal itu.
Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan Kompas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan Kompas. Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi, datang gara-gara medsos nggak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang, ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah nggak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin sistemnya begini saja. Kalau yang Iwan langsung aja angkat tangan biar lebih apa namanya terbuka, dan yang awal dikumpulkan ke pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan ke panitia. Mungkin saya satu dulu saja. Fadhal. Ini yang Mas. Ya. Mic-nya cuma satu. Iya. Masya Allah. Fadhal yang keras, yang berdiri, yang tanya berdiri jamaah. Dalam penggunaan sosial media dapat menyebabkan dampak negatif. Dan bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif tersebut, akan tetapi tidak meninggalkan sosial media? Nah, Masya Allah. Iya, ya, pertanyaan yang bagus. Kita ingin dapat manfaatnya, tapi tidak ingin terkena bahayanya. Medsos itu pisau bermata dua. Ya tadi yang kita bicarakan. Pertama, niat. Antum niatnya daftar Facebook itu apa? Antum punya Facebook? Niatnya apa? Kita tanya sekarang jemaah. Mempererat tali persaudaraan. Baik, sekarang temennya berapa? Kurang tahu, Insya Allah. Oke. Kadang-kala kita lihat, kita tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan siapa? Pertama, kalau dengan kerabat, masuk silaturahim. Artinya, ana ini Ustaz dari Banyuwangi. Dari mana itu? Dari Jember. Anak punya sepupu itu ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada bahkan yang sekolah di Amerika. Anak ingin mempererat. Ini tujuan yang baik, sudah niatnya udah benar. Tapi kalau kita bicara saudara, ada saudara se-Islam, ada saudara sedarah. Ya. Antum udah baik niatnya. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang supaya selamat dari bahaya medsos itu, khususkan waktu. Antum mau menjalin hubungan ini dalam sehari berapa jam? Cukup 2 jam? Cukup 2 jam jemaah orang buka Facebook? Hah? Terlalu banyak? Alhamdulillah terlalu banyak. Cukuplah antum setengah jam dalam sehari. Buka. Antum khususkan waktu. Ana mau buka Facebook habis asar. Setelah zikir pagi sore selesai. Di sini seorang membuat konsekuensi dengan dirinya. Dia mengatakan, aku mau buka Facebook atau apa aja setelah sholat asar, setelah baca zikir pagi sore. Atau aku akan buka setelah 1 juz setoran Quranku selesai. Sehingga dia akan dapat manfaat dari medsos sendiri, tapi agama dia juga tetap baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin dapat manfaat dari medsos itu sendiri, ya antum pilih konten kalau mau disebarkan di sana. Ana lihat medsos ini sebenarnya mengurangi orang. Dulu orang ingin
mengeluarkan mengungkapkan isi hatinya dulu via pilok di tembok-tembok tulis. Sekarang sama temboknya, tapi temboknya adanya di medsos. Maka antum pilih bisa. Insya Allah dengan cara seperti itu, yang pertama kita niat apa, kemudian kita mengkhususkan waktu, terus yang ketiga apa konten yang antum akan tulis atau antum akan baca dan memilih teman-teman, insya Allah antum akan dapat manfaat dari medsos itu sendiri. Tapi yang jelas, kalau orang kuliah di UNEJ nggak punya Facebook, kira-kira bahaya nggak hidup dia? Aman nggak? Berarti medsos ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Ini termasuk kebutuhan yang apa? Sekunder pun enggak juga kayaknya. Nah, kadang-kala hanya untuk menghabiskan waktu. Kebanyakan anak-anak muda yang di Facebook itu bukan kebutuhan, tapi sudah bagian dari hidupnya. Artinya dia lebih baik beli kuota daripada beli makan malam. Anak nggak apa-apa nggak makan malam, tapi kuota ini harus ada nih. Barakallahu fiikum. Iya, fokus. Oke, nggak apa-apa dibacakan. Tunggu jamaah. Ada yang mungkin berkaitan sama akhwatnya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika ada orang laki-laki dan perempuan berkenalan atau bertaruh lewat media sosial dan kemudian mereka dekat sampai menjalani hubungan atau lebih-lebih bisa ke pelaminan? Terima kasih. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sungguh bagus ya. Mungkin tadi tidak diingatkan masalah adab memandang. Dalam Islam itu ternyata memandang itu diatur. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Bagaimana menjalankan perintah Allah ini dalam dunia medsos yang tadi akhirnya kenalan ya. Ini perempuan kenal sama ikhwan. Dari mana kenalnya? Karena dia taruh gambarnya, Muhammad. Dia taruh fotonya di sini. Si akhwat juga pasang fotonya. Bagaimana kiranya kita akan menundukkan pandangan? Kalau ada orangnya, anak ngelihat dia umpamanya, anak ngelihat lama-lama kan malu juga. Kok kenapa ngeliatin aku? Tapi kalau di medsos sambil tiduran dilihat, masya Allah, fotonya masya Allah, nggak terus-terusan antum akan lihat. Makanya akhwat pertama jangan suka, kalau bisa jangan disebar sama sekali foto dia di sana. Dan foto ini nanti kadang-kala akan membuahkan penyesalan nanti di akhir. Kok dia bisa menyesal? Umpamanya ya terlalu banyak foto-foto dia di medsos yang tidak bisa kemudian dia hapus ketika dia tobat. Dan kita tahu apa sih manfaat foto? Kecuali untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dulu orang mau jadi artis itu susah. Sekarang ada artis medsos. Nah, setiap kemana-mana dia foto. Lagi mau makan, foto. Lagi makan. Ngapain sih kau foto? Kau sudah makan, bismillah. Orang lain nggak tahu, nggak masalah. Terus bagaimana kok tadi terjadi ta'aruf umpamanya? Kembali kepada tujuan. Kau tujuannya kenal dia itu apa? Kalau sudah niatnya nggak benar, maka hubungannya nanti akhirnya nggak benar semua. Tapi kalau niatnya Ustaz, ana memang ingin menikah, ingin mencari seorang pasangan. Apakah medsos bisa mengenalkan antum kepada pasangan hidup antum yang sesuai dengan syar'i? Mungkin aja orang mengatakan bisa, tapi tetap harus ke dunia nyata nantinya antum mengetahui dia. Maka hati-hati karena terus terang ada wanita-wanita yang diperkosa lewat medsos. Dia mulai kenalan ya, kemudian saling hubungan lalu janjian ketemu. Na'udzubillah.
Maka kalau dikatakan dia mau kenalan untuk menikah, ya fadl, katakan kepada dia, fadl kau ke orang tuaku nanti. Tapi kalau kepingin ketemu, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di Masjid Unaij. Awalnya di Masjid Unaij. Terus kayaknya nggak enak di sini ya, dilihat orang kan. Ketemu di mana akhirnya? Di tempat yang lainnya yang berbahaya. Maka hati-hati. Kita boleh dalam artian seorang wanita itu, ya, kalau dikatakan boleh nggak dia berbicara dengan seorang lelaki? Boleh kalau ada perlunya dan tidak berduaan. Dan medsos ini kadangkala bisa dikatakan khalwat maya. Artinya berduaan lewat alam maya. Dan akhirnya sama setannya itu akan, kau bisa nggak kirim fotomu? Ya, aku kirim foto. Aku juga minta foto. Na'udzubillah, sudah jemaah ya. Anda kalau melihat, maka berhati-hati. Kalau memang seorang akhwat sudah mendapatkan ikhwan yang ingin kenal dia, tafadhol. Kalau ingin kenal aku, lewat fulan. Fulan itu kakakku, mamanya atau saudaraku. Nanti setelah itu kau tafadhol minta aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bisa menyebutkan nama atau kotanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era sosmed sekarang kan banyak hal yang bisa kita share di sosmed, termasuk kajian sunnah atau artikel sunnah. Nah, kan ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin pernah berkenaan dengan dakwah sunnah, akhirnya memberikan statement buruk tentang dia membuli, mencat, dakwah nabi macam-macam. Nah, akhirnya kita terjerumus pada dua hal. Kita ketika mendakwai bisa sebagai jalan untuk jadi ya, tapi bisa juga aja menjadi debat kusir. Nah, kita menyikapi hal tersebut begini. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, menarik sekali jemaah. Dengan adanya medsos, dakwah itu terbuka. Dengan adanya medsos, semua orang bisa berdakwah di sana. Bahkan kadang-kala disebutkan kita ini men-share tentang kajian-kajian yang bermanfaat. Tapi ternyata malah ada yang menuduh kajian itu sebagai kajian aliran sesat, aliran keras, macam-macam, teroris, wahabi. Itu terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Tatkala kita sebagai orang yang men-share kajian tersebut, apakah kita diam saja atau kita malah debat kusir sama mereka? Tadi Anda sampaikan kapasitas kita itu sampai mana? Ada yang kita memiliki ilmu, kayaknya kita mungkin fulan nggak ngerti tentang dakwah ini, perlu diskusi. Usahakan diskusi tidak dipublish. Kalau diskusi tidak dipublish, kita japri sama dia, kita via email dia, kita kirim ke dia, Afwan kau dapat dari mana, dengan adab yang santun kita katakan kepada dia. Kalau memang kita ingin mendakwain dia, kalau tidak terjadi debat kusir nantinya. Kita nggak punya ilmu untuk berdakwah, bahkan sebagian memperburuk citra dakwah itu sendiri, citra Islam. Karena kita nggak sabaran ketika dia ngomong hadza iblis. Wah, gimana kau bilang iblis? Kau yang iblis. Maka jangan. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu dalam dakwah beliau biasa, beliau itu dihina dan dicela, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau seorang berdakwah kemudian tidak dicela, dia perlu bertanya, kira-kira dakwah ana ini benar enggak sih? Karena Rasul SAW dikatakan majnun, beliau dikatakan gila, beliau dikatakan sahir, penyihir, beliau dikatakan kahin, dukun, paranormal, beliau dikatakan lagi penyair dan macam-macam. Dan beliau bersabar. Ada yang perlu didebat, ada yang tidak, ada yang perlu ditinggalkan. Maka kita harus pandai-pandai membaca orang ini. Paling tidak kita kalau ingin berdialog sama dia, kita kan nggak tahu siapa dia. Kita cari tahu dia ini afiliasinya kemana. Oh, dia ternyata mahasiswa farmasi. Ana mau ketemu dia, umpamanya, ahlan, ngobrol sama dia. Kalau memang bisa diajak, tapi ada yang tidak bisa diajak, maka biarkan saja. Dan jangan kita baper gara-gara dibully macam-macam, kemudian kita jadi sakit hati. Nggak perlu.
anjing menggonggong, kafilah berlalu terus jalan. Tapi memang perlu diingat, kalau ada kritikan-kritikan dari orang, kita tanggapi dengan positif. Mungkin ana yang salah, mungkin belum waktunya ana men-share ini, karena tidak semua ilmu itu tepat waktu men-share-nya. Enggak, kadangkala iya waktunya tepat, ternyata bahasanya tidak tepat. Maka kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilah yang mana yang perlu di-share nih. Oh, ini nih penting nih untuk di-share sama mereka. Dan manusia ini tingkatan agamanya beda-beda. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dia. Dia mengatakan, ma antum bi muhadditsin qauman la tablughu uquluhum. Kalian jangan sampai ngomong sama orang nih suatu permasalahan yang akal orang-orang diajak ngomong itu nggak nyampe. Melainkan apa yang kau omongkan akan jadi kekacauan buat mereka. Bukan omongannya yang salah, tapi kau tidak tepat menyampaikan ini kepada mereka. Mereka nggak paham. Maka di situ kita harus milih-milih. Tapi yang jelas sikap kita antara dua hal. Kalau memang kita mau debat, usahakan debat itu di mana? Japri lah. Antara kita sama dia, tidak perlu akhirnya jadi keributan di medsos itu sendiri, jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar dari salah seorang teman bahwa dalam mengirim pesan melalui media sosial tidak boleh menggunakan emoticon. Menurut pendapat Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan emot tersebut? Emoticon itu emoticonnya. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama apakah emoticon itu masuk gambar yang bernyawa atau tidak. Karena kita di dalam Islam itu Rasul SAW mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar yang bernyawa. Kemudian malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar bernyawa itu sendiri. Bagaimana dengan emoticon tadi? Emoticon itu memang tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, dia itu tidak termasuk gambar yang bernyawa karena dia hanya separuh, hanya kepalanya doang dan tidak lengkap ya. Nggak ada kupingnya, nggak ada apa ya, cuma sekedar wajah. Walaupun ya mungkin lebih utamanya kalau antum harus emoticon itu ada emoticon yang mungkin gambar-gambar tidak bernyawa sebenarnya. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, kalau harus pakai itu, ya ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu karena tidak termasuk gambar yang lengkap. Walaupun lebih utama, nggak perlulah jemaah. Ada yang nangis, gambarnya orang nangis, ya. Ada yang gambarnya orang ketawa. Allahu a'lam bishawab. Sebagian mengatakan, Ustaz, daripada nulis hehehehehe langsung kirim gambar yang tertawa gitu kan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dari yang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Ustaz masalah jual beli online. Itu kan barangnya kan masih abstrak. Bagaimana hukum jual beli online yang kita lakukan melalui media sosial? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nomornya cuma rumah. Insyaallah mau kirim apa antum ke rumah Anda? Baik, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali karena memang dunia maya ini dan medsos ini bisa menjadi ajang untuk mencari rizki. Bisa untuk orang jual beli, ya, macam-macam. Ana sebenarnya bukan ahlinya untuk menjawab tentang dagang atau jual beli online. Tapi yang ana fahami, ada beberapa yang perlu diperhatikan jual beli online ini. Yang pertama, barang itu milik siapa yang kau jual? Milikmu atau milik orang? Kan kadangkala kita jualan sesuatu yang tidak kita miliki. Ana mau jualan HP, padahal kita nggak memiliki HP itu. Ketika orang itu bayar, baru kita carikan barangnya. Ini ada dua pendapat ulama.
Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan kalau pembayarannya itu kontan, maka itu masuk salam dan tidak apa-apa. Artinya orang itu butuh gelas nih, butuh gelas kayak gini, tapi harganya 10.000. Oke, Anda transfer 10.000, selesai. Setelah uang transfer baru barang dikirim, itu dimasukkan ke dalam salam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Gimana kau menjual sesuatu yang kau tidak memilikinya? Dan bisa jadi nanti orang itu sudah bayar, barangnya tidak sesuai. Karena kadang-kala ini terjadi akad, ya, Ana beli gelas warnanya bening. Ternyata setelah orang itu bayar, antum cari nggak ada yang bening. Antum kirim barang yang tidak seperti yang diinginkan. Maka terjadi penipuan di sini. Maka sebenarnya kalau dikatakan barangnya itu abstrak, tapi kan bisa diberikan kriteria. Barangnya ini umpamanya digambar di situ ada taplak meja, dikatakan bahannya dari katun, kemudian ini lebarnya sekian, sesuai yang dia jual itu, insya Allah nggak ada masalah selama dia sesuai. Allahu a'lam bishawab. Sudah banyak yang jualan di sini, nggak ada masalah insya Allah. Tapi tadi catatannya kalau dia salam, jadi pembayaran harus kontan, tidak semuanya utang. Artinya ya Ana bayar separuh, barang dikirim, barang nyampe baru dibayar separuhnya lagi, nggak boleh yang seperti itu. Karena baik salam itu duitnya dulu, duit nyampe, barang Ana kirimkan nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat yang ada saat ini? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak? Maksudnya? Bukan cuma lembaganya sih, jadi orang-orangnya juga yang bekerja di lembaga zakat. Nah, aku nggak paham, coba. Antum paham? Bagaimana kalau Ustaz jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak? Ya, tergantung kalau mereka memang benar-benar niatnya untuk membagi zakat, bukan mengumpulkan dana. Ada orang yang, wallahu alam, kadang-kala ada mahasiswa yang berdiri di lampu merah, bawa kardus, kemudian ditulis untuk bencana alam mana. Kalau memang benar itu disalurkan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata yang disalurkan cuma separuhnya, separuhnya buat apa? Buat bancaan sama mereka. Maka kalau sekarang dia mengatakan mencoba eksis di dunia maya, membuat lembaga amil zakat atau apa, dan benar dia melakukan itu untuk menarik orang kaya, untuk mempermudah orang kaya, dan kita juga menyalurkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ahlan wa sahlan. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati, karena duitnya umat ini panas, ya, panas duitnya umat ini. Antum jangan sampai memperkaya diri pakai duitnya orang niat bantu, ternyata antum makan. A'udzubillah min dzalik. Insyaallah ana lihat kalau sudah mulai AC-nya kayaknya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai masalah informasi yang ada di sosmed. Jadi kalau misalnya seseorang itu awam, dia kurang tahu mengenai masalah agama, kemudian dia menuduhkan suatu bacaan yang sebenarnya itu di dalamnya bacaan isinya itu milik orang-orang aliran sesat, contohnya kayak Ahmadiyah dan semacamnya. Nah, cara mengatasi kayak orang tersebut seperti apa? Subhanallah ya.
Ya, ini tadi salah satu dampak negatif medsos. Artinya orang awam ini kadang-kala dapat sharingan, dapat kiriman sesuatu yang dia nggak tahu kalau ini ternyata punya Ahmadiyah umpamanya, aliran sesat. Dia nggak paham bagaimana. Sekarang yang ditanyakan itu bagaimana kita menyikapi dia, atau bagaimana dia sebagai orang awam itu. Bagaimana dia Sebagai orang awam tadi. Baik, kembali tadi yang kita bicarakan, bahwasanya dalam beragama kita disuruh pilih teman. Guru pun kita disuruh memilih, tidak sembarangan. Orang awam apalagi yang tidak punya saringan agama. Yang namanya orang tidak punya saringan, dia tidak punya basic yang kuat, semua akan masuk sama dia. Bagaimana dia sebagai orang awam? Ya dia diperintahkan untuk milih yang tahu, yang dia kenal. Hadza ustadz ahlus sunnah wal jamaah, bukan dari aliran sesat. Tidak semua berita yang masuk atau informasi yang masuk dia terima, tapi dia tanyakan. Umpamanya dia dapat nih kiriman, oh anak kenal sama ustadz fulan. Ustadz, anak mau tanya nih Ustadz, anak dapat kiriman kayak gini nih, benar apa enggak? Maka di situ seorang orang awam ini agamanya memang bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kau nggak ngerti. Maka tugas kita tatkala mendapatkan sesuatu yang kita ragu, kita nggak tahu memang ini ada sebuah hadis, hadisnya benar atau tidak kita nggak tahu. Jangan itu seorang ustadz aja kadangkala dia dapat hadis yang dia tidak paham hadis itu benar atau salah. Dan dia dituntut untuk mengkaji. Kalau ustadz dituntut untuk mengkaji. Kalau orang awam dituntut untuk bertanya. Tidak membiarkan informasi itu sampai ke dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, anak amalkan ini berdasarkan ilmu. Dari mana ilmumu? Dari medsos. Ternyata yang sampai, ini aliran nggak benar ini. Umpamanya seperti itu. Maka tetap dia harus bertanya. Insya Allah dia bertanya akan terbuka bagi dia. Dan syifa'ul ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, obat untuk orang yang sakit itu yang nggak ngerti itu adalah bertanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.